Selamat hari Jumat untuk para bujang budayanti yang terhormat. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar berubah menjadi manusia kaca transparan. Kemudian di sisi lain dua sosok kuat dari mansion surgawi juga pada saat ini benar-benar telah muncul di hadapan Raja Tianzang. Dan situasi pada saat ini tampaknya benar-benar menjadi semakin memanas. Meskipun Xiao Yan pada saat ini dalam kondisi kaku, tetapi sesungguhnya Xiao Yan pada saat ini masih memiliki kesadaran. Hanya saja Xiao Yan pada saat ini merasa jiwanya terus-menerus terbang ke entah berantah. Xiao Yan akhirnya datang ke ruang misterius dan segala sesuatu yang berada di tempat ini adalah tempat yang belum pernah dilihat oleh Xiao Yan. Xiao Yan melihat ke sekeliling kehampaan dan ruang ini tampak benar-benar terlihat nyata. Xiao Yan tidak tahu apakah ini merupakan kenyataan ataukah sebuah ilusi. Xiao Yan juga melihat adanya sebuah pilar memanjang tanpa batas di kedua sisi. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara dan raungan mengerikan segera datang dari kehampaan. Suara tersebut bertanya apakah mereka semua belum menemukannya. Melihat ke sepanjang arah suara, Xiao Yan pada saat ini melihat ada beberapa sosok berwarna biru. Di depan dari sosok tersebut ada bayangan hitam raksasa yang muncul dengan sayap tumbuh di punggungnya. Sosok ini tampak seperti naga, tetapi sesungguhnya sosok ini bukanlah naga. Kemarahan melonjak di matanya dan hal ini benar-benar membuat beberapa sosok biru menggigil. Begitu Xiao Yan melihat adegan ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan ada sesuatu tekanan di dalam hatinya. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut melihat banyaknya sosok biru yang bermunculan entah dari mana. Ada juga beberapa suara halus yang terdengar di sekitar, tetapi suara ini tidak bisa dipahami oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun berbalik dan melihat sekeliling menatap ke arah sosok biru yang tidak terhitung jumlahnya yang muncul. Sosok ini berkumpul menuju ke arah bayangan hitam raksasa. Xiao Yan seketika tertegun melihat ke kiri dan ke kanan sebelum akhirnya menundukkan kepalanya. Xiao Yan segera menyadari bahwa Xiao Yan juga sepertinya merupakan salah satu seperti mereka. Xiao Yan juga telah berubah menjadi berwarna biru dan tanpa sadar Xiao Yan pada saat ini melayang ke depan bersamaan dengan kelompok tersebut. Xiao Yan masih mendengar suara-suara yang datang di sekelilingnya, namun Xiao Yan tidak dapat memahami sepatah kata pun yang mereka keluarkan. Sementara itu di sisi lain bayangan hitam raksasa pada saat ini terlihat merangkak di dalam kehampaan. Sosoknya pada saat ini kembali berkata bahwa jika mereka tidak dapat menemukannya maka mereka tidak akan bisa menghentikan situasi pada saat ini. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mendengarkan sosok tersebut yang terus-menerus berbicara. Xiao Yan memahami suara dari bayangan hitam ini, namun Xiao Yan heran mengapa Xiao Yan tidak bisa memahami suara sosok biru yang berada di sekitar. Hal ini seketika membuat Xiao Yan benar-benar merasakan adanya sesuatu keanehan. Xiao Yan juga pada saat ini kembali mengamati pilar yang menembus seluruh kehampaan. Xiao Yan jelas-jelas telah mendekati pilar tersebut ketika berkumpul, tetapi sepertinya Xiao Yan selalu memiliki jarak yang sama dengan pilar tersebut. Bersamaan dengan Xiao Yan yang menatap ke arah pilar tersebut, sebuah suara pada saat ini segera kembali terdengar. Suara tersebut bertanya kepada Xiao Yan apa yang pada saat ini dirinya lihat. Xiao Yan tiba-tiba merasa bergetar di hatinya dan perasaan tidak enak muncul di dalam benak Xiao Yan. Xiao Yan memilih untuk tidak menjawab dan Xiao Yan pada saat ini tetap terdiam. Xiao Yan benar-benar tidak tahu situasi apa yang pada saat ini dialami oleh Xiao Yan. Xiao Yan hanya tahu bahwa Xiao Yan tiba di sini setelah tersapu oleh cahaya biru dari Han Mou. Xiao Yan tidak tahu mengenai semua yang berada di sini, oleh karena itu Xiao Yan berpikir cara terbaik pada saat ini adalah berdiam diri. Xiao Yan pada akhirnya segera mengikuti contoh sosok-sosok di sekitar dan Xiao Yan mulai menundukkan kepalanya. Sementara itu di sisi lain bayangan hitam pada saat ini kembali mengeluarkan suara di hadapan semua sosok.
bayangan hitam berkata bahwa kesengsaraan telah terbentuk dan semakin banyak dunia yang dihancurkan oleh pohon dunia. Jika sumber daya tidak seimbang maka tidak ada dunia baru yang akan lahir. Jika mereka tidak dapat menemukan perubahan maka mereka semua juga akan hancur. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena meskipun Xiao Yan bisa mengerti apa yang dikatakan, sesungguhnya Xiao Yan tidak mengerti arti dari sosok tersebut. Xiao Yan menganalisis poin-poin penting yang baru saja disebutkan oleh sosok tersebut. Sosok tersebut menyebutkan pohon dunia-dunia yang biasa dan sumber daya yang tidak seimbang. Mungkinkah pohon dunia yang dimaksud oleh sosok tersebut adalah pohon dunia yang Xiao Yan temui di dalam pagoda pemurnian? Xiao Yan telah melewati pohon dunia saat Xiao Yan melakukan perjalanan antar dunia. Xiao Yan semakin dipenuhi dengan kebingungan karena apa yang dialami oleh Xiao Yan ini benar-benar terlalu aneh. Intuisi Xiao Yan juga memberitahu Xiao Yan bahwa apa yang Xiao Yan lihat sekarang bukanlah sebuah ilusi. Xiao Yan pun berpikir dan Xiao Yan pada saat ini bertanya mungkinkah mereka semua pendukung mansion surgawi. Xiao Yan telah terjatuh akibat dari cahaya biru yang dilesatkan oleh Han Mou pada saat sebelumnya. Melihat sosok biru yang berada di sekitar Xiao Yan berpikir mungkinkah mereka juga telah tersapu oleh cahaya biru seperti yang dilakukan oleh Han Mo. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam sambil mendengar percakapan rumit yang berada di sekitar. Tidak ada sepatah kata pun yang pada saat ini bisa dipahami oleh Xiao Yan, tetapi pada akhirnya sesaat kemudian Xiao Yan mendengar ada percakapan lainnya yang bisa dipahami oleh Xiao Yan. Percakapan tersebut berkata bahwa sang raja pada saat ini kembali marah. Kali ini mereka tidak tahu seberapa banyak mereka harus berusaha untuk menenangkan dirinya. Salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata, tetapi meskipun begitu mereka sesungguhnya tidak tahu apa yang dicari oleh sang raja. Mereka telah mencari ke seluruh dunia utama dan banyak subdunia yang tidak terhitung jumlahnya. Pencarian tanpa petunjuk apapun benar-benar lebih sulit jika dibandingkan dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Selain itu, siapakah yang begitu berani mencuri benda tersebut dari sang raja? Bersamaan dengan percakapan yang bisa dimengerti oleh Xiao Yan, sebuah raungan pada saat ini segera kembali melintas. Sosok boyangan hitam raksasa seketika mengepakkan sayapnya dan berteriak bahwa mereka semua adalah sekelompok sampah. Sosoknya pada saat ini segera kembali berteriak sebaiknya mereka pada saat ini terus mencari. Jika mereka tidak bisa menemukannya maka mereka semua akan mati. Semua sosok biru dengan cepat berpencar menuju kehampaan yang berada di sekitar. Sementara itu Xiao Yan terdiam karena Xiao Yan benar-benar tidak tahu kemanakah Xiao Yan harus pergi. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa sepertinya Xiao Yan harus mencari cara untuk segera terbangun. Setelah Xiao Yan mencoba beberapa metode, Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk segera meminta bantuan dari Zhan Lao. Xiao Yan pun segera bertanya apakah Zhan Lao pada saat ini bisa mendengar Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terdiam menunggu jawaban dari Zhan Lao yang pada saat ini tidak kunjung terdengar. Xiao Yan pada saat ini kembali melihat sekitar sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk segera melesat. Meskipun Xiao Yan tidak tahu kemana Xiao Yan harus pergi, tetapi karena Zhan Lao pada saat ini tidak bisa membantu Xiao Yan, Xiao Yan harus mencari arah sendiri dan inilah satu-satunya cara bagi Xiao Yan untuk mencari jalan keluar. Xiao Yan pun melayang di kehampaan dan Xiao Yan pada saat ini berusaha untuk mendekati pilar di kejauhan. Namun bersama dengan Xiao Yan yang terus bergerak maju, tampaknya pilar terus-menerus menjaga jarak dengan Xiao Yan. Di belakang Xiao Yan juga pada saat ini tampaknya bayangan hitam memperhatikan pergerakan dari Xiao Yan. Xiao Yan tampaknya tidak menyadari hal tersebut dan Xiao Yan pada saat ini terus-menerus mendekati pilar. Setelah beberapa saat melayang, Xiao Yan pada saat ini seketika bergumam bahwa Xiao Yan telah lama melayang tetapi Xiao Yan merasa tidak pernah mendekati pilar.
Mungkinkah pilar ini juga bergerak bersamaan dengan Xiao Yan yang bergerak? Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya Xiao Yan merasakan ada sesuatu yang aneh di belakangnya. Xiao Yan pun berbalik dan bersama dengan hal tersebut, kegelapan di sekelilingnya tidak lagi tampak kosong dan kacau seperti sebelumnya. Ada retakan yang muncul di kegelapan dan rasanya seperti sebuah planet pada saat ini muncul dari celah tersebut. Namun semakin lama Xiao Yan memperhatikan tampaknya sosok yang muncul ini bukanlah planet melainkan bola mata. Adapun kegelapan yang pada saat ini berada di hadapan Xiao Yan merupakan pupil mata dari sosok tersebut. Bayangan hitam raksasa benar-benar muncul di depan Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan tidak menyadarinya di kejauhan, tetapi Xiao Yan sekarang menyadari bahwa sosok tersebut benar-benar memiliki tubuh yang sangat besar. Xiao Yan juga bisa merasakan adanya penindasan yang begitu kuat yang belum pernah dirasakan oleh Xiao Yan sebelumnya. Xiao Yan hanya bisa membeku sementara sosok tersebut bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak langsung menjawab dan saat Xiao Yan pada saat ini terdiam, segera dua baris gigi putih dari sosok tersebut terlihat di hadapan mata Xiao Yan. Tampaknya sosok ini benar-benar berniat untuk langsung menelan Xiao Yan. Xiao Yan pun berteriak dengan keras ketika meminta sosok tersebut untuk menunggu sejenak. Suara Xiao Yan ini juga bergema di kehampaan dan banyak sosok biru yang sebelumnya melesat pergi kembali muncul satu demi satu entah dari mana. Jelas sekali perilaku Xiao Yan ini mengejutkan mereka. Sementara itu setelah suara Xiao Yan terjatuh, sosok besar ini tampaknya tidak lagi berniat untuk menelan Xiao Yan. Mata raksasanya kembali turun dan menatap ke arah Xiao Yan dengan pupil mata yang sedikit menyusut. Sosoknya pada saat ini segera berbicara dengan suara rendah bahwa Xiao Yan adalah orang pertama yang berani berbicara untuk menghentikannya. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya bahwa dirinya pada saat ini hanya ingin tahu apa yang sesungguhnya dicari oleh sang raja. Begitu Xiao Yan bertanya mengenai hal ini, banyak sosok biru di kejauhan mulai berbisik satu sama lain seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Xiao Yan tidak mengerti apa yang mereka katakan, tetapi tampaknya mereka pada saat ini bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain bayangan hitam pada saat ini segera kembali bertanya kepada Xiao Yan apakah dirinya benar-benar tidak tahu apa yang dicari oleh makhluk tersebut. Xiao Yan segera menjawab dengan jujur karena Xiao Yan benar-benar tidak tahu dan Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan tidak mengetahuinya. Bayangan hitam itu pun seketika marah dan sosoknya segera membuka mulutnya yang besar. Sosoknya segera berteriak karena dirinya tidak tahu apa yang dicari oleh si raja, maka apa gunanya menahannya di sini. Xiao Yan pada saat ini segera kembali berteriak bahwa bukan hanya Xiao Yan yang tidak tahu, tetapi mereka semua benar-benar tidak tahu apa yang dicari oleh sang raja. Di bawah perkataan Xiao Yan ini, mulut besar itu akhirnya kembali berhenti dan sosok hitam menatap ke arah Xiao Yan. Selanjutnya sosok tersebut menoleh ke arah kerumunan yang berwarna biru sambil bertanya apakah mereka semua tidak mengetahuinya. Begitu bayangan hitam raksasa ini menoleh, banyak sosok biru seketika menyapu ke sekitar. Sosok-sosok biru ini seketika menghilang di hadapan mata Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan Xiao Yan pada saat ini berpikir sepertinya Xiao Yan akan segera ditelan oleh makhluk tersebut. Sementara itu di sisi lain sosok raksasa itu pada akhirnya kembali mulai menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini kembali berkata sepertinya Xiao Yan benar-benar tidak tahu apa-apa. Jika begitu permasalahannya sepertinya tempatnya bukan berada di sini. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan terdiam tanpa menjawab perkataan dari sosok tersebut. Xiao Yan juga pada saat ini tidak ingin berbohong dan Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dengan jujur.
Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa sepertinya tidak ada gunanya bagi Xiao Yan untuk berbicara banyak omong kosong. Zhan Lao hingga saat ini juga tidak menanggapi Xiao Yan dan Zhan Lao tampaknya benar-benar tidak bisa membantu Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mencoba keberuntungannya dan Xiao Yan harus mencari tahu lebih detail tempat apakah ini. Sementara itu melihat Xiao Yan yang menganggukkan kepalanya, sosok tersebut kembali mulai berbicara. Bayangan hitam raksasa ini sepertinya tidak lagi berniat untuk memakan Xiao Yan tetapi terus-menerus bertanya kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata sepertinya Xiao Yan adalah merupakan kebangkitan dewa. Sang raja pada saat ini sedang mencari sesuatu dan apakah Xiao Yan memiliki petunjuk di dunia manakah Xiao Yan mengalami kebangkitan dewa? Dirinya juga ingin tahu di manakah tempat Xiao Yan pada saat sebelumnya berada. Xiao Yan pada saat ini terdiam dan Xiao Yan sesungguhnya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kebangkitan dewa oleh sosok tersebut. Namun pada saat ini balik bertanya apakah sesungguhnya yang dimaksud oleh sang raja ini dan apakah yang dicari oleh sang raja adalah seseorang ataukah suatu benda. Menanggapi pertanyaan Xiao Yan, sosok tersebut pada saat ini segera berkata bahwa jika Xiao Yan adalah dewa yang telah terbangun seharusnya Xiao Yan mengetahui sesuatu. Dirinya pada saat ini ingin kembali bertanya kepada Xiao Yan dari dunia manakah Xiao Yan terbangun. Xiao Yan pada saat ini masih kurang mengerti dengan apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Namun Xiao Yan juga pada saat ini masih memiliki perasaan waspada mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Xiao Yan memutuskan untuk tidak memilih dunia sensi yang merupakan tempat Xiao Yan terbangun tetapi Xiao Yan pada saat ini segera menyebutkan nama Taiksu di hadapan sosok tersebut. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan telah terbangun di dunia Taiksu. Bayangan hitam raksasa itu sepertinya sedikit tertarik pada Xiao Yan dan tampak terlihat memiliki sebuah minat. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya tahu bahwa dunia Taiksu telah benar-benar kehilangan identitas dunianya. Dengan begitu maka dirinya khawatir Xiao Yan telah mati sekarang setelah kebangkitan dewa di dunia Taiksu. Sosok tersebut terlihat menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya tidak akan menelan kali ini. Tetapi harus ingat bahwa Xiao Yan tidak dapat terus mendekat tanpa seizin sang raja. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam karena hasil dari percakapan Xiao Yan ini benar-benar berujung pada sesuatu yang tidak masuk akal. Hingga saat ini Xiao Yan tidak mengetahui apa yang sesungguhnya dibicarakan oleh sosok tersebut. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung, terlebih lagi sosok tersebut juga benar-benar tidak berniat lagi untuk menelan Xiao Yan. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini hanya bisa tertegun mengingat kata-kata terakhir dari sosok bayangan hitam raksasa tersebut. Xiao Yan pada akhirnya bertanya-tanya mungkinkah Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah mati. Mata Xiao Yan pun melebar karena keterkejutan dan Xiao Yan pada saat ini berpikir mungkinkah ini alasan mengapa Xiao Yan tidak bisa merasakan tubuhnya. Mungkinkah tubuh Xiao Yan benar-benar telah hancur dan Xiao Yan datang ke sini karena Xiao Yan telah mati? Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam sambil melihat ke sekitar dan Xiao Yan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bersamaan dengan hal tersebut sosok biru pada saat ini seketika muncul di samping Xiao Yan. Sosok ini mengulurkan tangannya dan tiba-tiba meraih sosok Xiao Yan. Saat berikutnya sosok Xiao Yan ditarik ke dalam kehampaan dan mulai menghilang. Sementara itu pada saat yang sama di aliansi Dou-Xian setelah Xiao Yan berubah menjadi manusia kaca biru, semua tekanan datang pada Raja Tianzang dan Xiao Yueli. Raja Tianzang dan Xiao Yueli pada saat ini berdekatan dan Xiao Yueli sedang membopong Xiao Yan. Sementara itu di kejauhan dua sosok yang baru saja muncul pada saat ini memandang ke arah Raja Tianzang sambil tersenyum. Pria yang bernama Tian Sun segera berkata kepada Raja Tianzang bahwa mereka benar-benar sudah lama sekali tidak bertemu.
Raja Tianzang juga menjawab sambil senyum dan berkata sepertinya kekuatan Tian Xun sudah pulih dengan baik. Komunikasi di antara keduanya tidak tampak seperti mereka adalah musuh. Tampaknya mereka seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak terhitung jumlahnya tidak bertemu. Tetapi meskipun mereka berdua terlihat tersenyum, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa melihat pikiran satu sama lain. Namun meskipun begitu, Raja Tianzang pada saat ini masih bisa menebak apa yang diinginkan oleh orang-orang dari mansion surgawi. Mereka pada saat ini hanya perlu merebut tubuh Xiao Yan yang telah berubah menjadi tubuh kaca. Dengan bisa mendapatkan tubuh Xiao Yan, maka mereka akan bisa menghancurkan Xiao Yan seutuhnya. Raja Tianzang pun menjadi semakin waspada dan matanya pada saat ini tidak pernah terlepas dari sosok-sosok Raja Roh Mansion Surgawi. Sementara itu di sisi lain Tian Xun pada saat ini segera berkata kepada Raja Tianzang sebaiknya Raja Tianzang menyerahkan sosok tersebut. Dirinya telah terinfeksi oleh cahaya biru dan seluruh sensi tidak lagi memiliki kemampuan untuk memulihkannya. Menanggapi perkataan dari Tian Xun, Raja Tianzang pada saat ini hanya sedikit tersenyum. Raja Tianzang pada saat ini tidak terburu-buru. Dengan masih tetap tenang, Raja Tianzang pada saat ini tampak seolah-olah mengulur waktu dan berkata bahwa Tian Xun baru saja memulihkan kekuatannya. Namun dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa hal ini benar-benar membuat Tian Xun lupa siapakah raja yang sebenarnya di tempat ini. Dirinya benar-benar memiliki nada bicara yang arogan dan apakah kultivasinya benar-benar membuatnya berubah. Raja Tianzang pada saat ini berpikir bahwa dirinya benar-benar masih belum bisa mengetahui metode apa yang sesungguhnya dimainkan oleh mansion surgawi. Namun yang terpenting pada saat ini adalah situasi Xiao Yan yang nampaknya sangat buruk. Raja Tianzang sesungguhnya tidak takut untuk bertempur dengan 10 Raja Roh sekaligus. Ini juga merupakan alasannya tetap tinggal karena dirinya benar-benar ingin membantu sosok Xiao Yan. Namun hanya saja pada saat ini Raja Tianzang sedikit mengerutkan kening menatap ke arah sosok di sebelah Tian Xun yang masih belum berbicara. Sementara itu Tian Xun pada saat ini segera kembali berbicara kepada Raja Tianzang bahwa ini bukanlah dunia bawah. Oleh karena itu tidak baik bagi Raja Tianzang untuk menjadi begitu terlalu percaya diri. Begitu selesai berbicara, mata Tian Xun pada saat ini terlihat sedikit menggelap. Tidak sulit untuk melihat bahwa mereka belum mengambil tindakan sampai sekarang adalah karena mereka masih sangat takut pada Raja Tianzang di dalam hati mereka. Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya sosoknya menatap ke arah sosok di samping Tian Xun. Raja Tianzang pada saat ini hendak berbicara tetapi Tian Xun pada saat ini segera memotong perkataan dari Raja Tianzang. Sosoknya berkata sebaiknya Raja Tianzang pada saat ini berhenti berbicara hal yang tidak masuk akal. Jika dirinya pada saat ini ingin bertarung maka mereka akan menemani Raja Tianzang sampai akhir. Tujuan mereka pada saat ini harus segera terlaksana dan reinkarnasi dari Yang Mulia harus mati di sini hari ini. Menanggapi perkataan Tian Xun pada saat ini Raja Tianzang segera mengangkat bahunya dengan masih tetap tersenyum. Sosoknya lanjut berkata bahwa ini bukanlah mansion surgawi dan sebaiknya Tian Xun jangan terlalu percaya diri. Bersamaan dengan perkataan dari Raja Tianang yang terdengar, sosok di sebelah Tian Xun pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya bertanya kepada Raja Tianzang apakah dirinya adalah sosok yang bernama Raja Tianzang. Apakah Raja Tianzang pada saat ini berani bertarung dengannya? Hanya pemenang yang akan memenuhi syarat untuk berbicara dan memutuskan semuanya. Raja Tianzang pada saat ini dengan masih tersenyum segera berkata bahwa sosok ini benar-benar sangat asing, dirinya belum pernah melihat sosok tersebut sebelumnya dan izinkan dirinya mengenali sosok tersebut. Sosok itu pun tiba-tiba mengerutkan kening dan jelas sekali terlihat bahwa dirinya tidak menyukai nada bicara dari Raja Tianzang. Meskipun sosoknya pada saat ini tidak senang tetapi dirinya masih tetap menyebutkan namanya kepada Raja Tianzang.
sosoknya berkata bahwa dirinya bernama Fuxing dan dirinya merupakan Raja Roh baru dari mansion surgawi. Begitu sosok tersebut mengatakan hal ini, 9 Raja Roh juga pada akhirnya segera mendatanginya. 9 Raja Roh ini memiliki ekspresi kagum begitu mereka menatap ke arah sosok tersebut. Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan sedikit serius. Sosoknya berkata bahwa dirinya benar-benar tidak mengenali nama Fuxing. Sosok bernama Fuxing pada saat ini kembali mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang. Sosoknya lanjut berbicara dengan dingin ketika bertanya apakah Raja Tianzang adalah sosok yang selalu berbicara banyak omong kosong, apakah pada saat ini dirinya berani bertempur dengannya atau tidak. Menanggapi hal tersebut Raja Tianzang pun berkata perlahan bahwa dirinya bisa saja melawan sosok Fuxing, tetapi syaratnya harus diubah. Jika Fuxing menang maka dirinya bisa membawa sosok Xiao Yan pergi. Tetapi jika Raja Tianzang menang maka mereka harus memberikan penawarnya kepada Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang, sosok yang bernama Fuxing pun segera berkata bahwa dirinya menyetujuinya. Dirinya juga akan berjanji kepada Raja Tianzang. Tetapi pertarungan ini bukanlah 1 lawan 1 melainkan 10 lawan Raja Tianzang. Jika Raja Tianzang bisa menang maka dirinya akan memberi Raja Ang penawarnya. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Xiao Yueli segera dipenuhi dengan rasa dingin dan amarah ketika menatap ke arah Fuxing. Ada perasaan jijik dari tatapan Xiao Yueli dan sosoknya segera berkata bahwa mansion surgawi memang tidak memiliki rasa malu sama sekali. Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini tidak marah dan dirinya masih memiliki senyum tipis di wajahnya sebelum akhirnya segera mencubit dagunya. Sosoknya tampak terlihat sedikit merenung sebelum akhirnya mulai berbicara dengan sedikit santai. Raja Tianzang berkata bahwa dirinya akan menyetujuinya. Mari mereka melakukan pertempuran 10 lawan 1 dan bagaimana jika mereka semua pada saat ini segera bergabung. Dengan begitu maka ini benar-benar akan segera menghemat waktu dari Raja Tianzang. Mendengar keputusan dari Raja Tianzang, Xiao Yueli pun segera bertanya dengan suara rendah dan sedikit cemas. Xiao Yueli bertanya seberapa yakinkah Raja Tianzang dengan kemampuan orang-orang ini. Raja Tianzang memandang ke arah Xiao Yueli dan hanya sedikit mengedipkan matanya. Xiao Yueli seketika tiba-tiba memiliki ekspresi yang jelek dan sosoknya hampir muntah. Sementara itu Tianzang segera berkata bahwa jika Xiao Yueli khawatir Xiao Yueli bisa mundur terlebih dahulu, Raja Tianzang akan berusaha sebaik mungkin untuk sesegera mungkin mengalahkan sosok-sosok ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yueli pada akhirnya memutuskan untuk mundur dengan membawa tubuh Xiao Yan. Dalam pertempuran tingkat ini tidak akan ada yang berani bertindak dengan ceroboh. Selain itu tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya pada saat ini direncanakan oleh mansion surgawi. Perbincangan antara Raja Tianzang dan orang-orang dari mansion surgawi juga tampaknya mengandung sebuah konspirasi tersembunyi. Raja Tianzang pada saat ini seketika segera menyimpan labu anggur dan menggantungkan di pinggangnya. Dibandingkan dengan 10 Raja Roh yang pada saat ini menggunakan armor, Raja Tianzang hanya mengenakan jubah polos dan tombak naga perak pada saat ini tergantung di sampingnya. Raja Tianzang pun segera memegang tombaknya dan seketika berhadapan dengan 10 Raja Roh mansion surgawi. Raja Tianzang lanjut berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera memulainya. Sudah lama sekali Raja Tianzang tidak bertarung melawan mansion surgawi. Dirinya ingin mencoba melihat seberapa besar kemampuan yang telah mereka capai setelah bertahun-tahun. Sebaiknya pada saat ini mereka jangan membuat Raja Tianzang kecewa. Begitu Raja Tianzang selesai berbicara, Raja Tianzang pada saat ini sama sekali tidak memancarkan aura apapun. Tetapi meskipun begitu ekspresi dari 10 Raja Roh semuanya berubah menjadi gelap. Kekuatan penindasan yang kuat benar-benar segera terpancar dari tubuh Raja Tianzang.
Aura yang terpancar ini juga benar-benar melonjak setelah senyum di wajah Raja Tianzang menghilang. Raja Tianzang seolah-olah telah berubah menjadi orang yang berbeda pada saat ini. Namun meskipun momentum yang dipancarkan oleh Raja Tianzang ini luar biasa, akan tetapi bagaimanapun ada 10 orang kuat yang pada saat ini harus dihadapi oleh Raja Tianzang. 9 Raja Roh yang ada juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin percaya diri dengan adanya sosok Fu Xing. Tampaknya sosok Fu Xing benar-benar telah menjadi sumber kepercayaan diri dari orang-orang mansion surgawi. Begitu Raja Tianzang mengambil posisi, Fu Xing juga pada saat ini seketika melangkah maju. Sosoknya memegang pedang panjang yang bersinar dengan cahaya dingin di antara jari-jarinya. Energi pedangnya yang tajam seketika menyebar dengan momentum yang menakjubkan. 9 Raja Roh yang tersisa pada saat ini memutuskan untuk tidak mengambil tindakan. Mereka pada saat ini hanya berdiri di belakang dan mengawasi pertempuran Raja Tianzang dan Fu Xing. Mereka pada saat ini menyadari bahwa pertempuran di antara keduanya bukanlah pertempuran yang dapat diikuti oleh mereka yang berada di tingkat keabadian kaisar. Aura yang terpancar di antara keduanya merupakan aura yang sangat kuat yang benar-benar setara dengan keabadian tingkat dewa. Ledakan pada akhirnya seketika terjadi dengan dua sosok yang pada akhirnya saling berhadapan di udara. Begitu mereka melangkah, kehampaan di sekitar pada saat ini benar-benar seketika terdistorsi. Kecepatan mereka yang mencengangkan juga memicu gelombang yang menakutkan. Banyak ledakan sonik yang sangat keras yang pada saat ini terpancar setelah benturan di antara kedua belah pihak. Tombak dan pedang saling bertemu satu sama lain ketika keduanya saling bertukar pukulan. Kedua belah pihak pada saat ini juga mengeluarkan keterampilan bertarung mereka masing-masing. Fu Xing pada saat ini berteriak ketika mengeluarkan teknik bertarung tingkat suci bayangan pedang cahaya abadi. Banyak lesatan bayangan pedang kental yang pada saat ini tersapu efek dari serangan yang dilakukan oleh Fu Xing. Menanggapi hal tersebut, Raja Tianzang pada saat ini segera menikam tombaknya ke depan. Raja Tianzang juga pada saat ini berteriak ketika mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat suci. Badai seketika terjadi di belakang Raja Tianzang sebelum akhirnya badai ini segera membentuk naga. Bayangan naga besar pada saat ini segera membuka mulutnya dan langsung menelan banyak bayangan cahaya pedang yang dilesatkan oleh Fu Xing. Naga ini pun seketika segera menelan sosok Fu Xing di dalamnya. Raja Tianzang juga pada saat ini seketika menghilang dan begitu sosoknya muncul, sosoknya telah berada di dalam perut sang naga. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi di dalam perut dari sang naga. Sosok-sosok yang berada di luar hanya bisa melihat efek benturan ini dari kejauhan. Setelah banyak benturan yang terjadi pada akhirnya perut sang naga benar-benar seketika langsung hancur. Keduanya benar-benar melakukan konfrontasi di dalam perut sang naga. Dua sosok seketika kembali muncul di hadapan banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya. Raja Tianzang masih mengenakan jubah polos dan pakaiannya tidak rusak sama sekali. Meskipun ada bekas luka di pipinya, tetapi luka tersebut langsung terlihat kering. Dalam konfrontasi singkat ini juga terlihat bahwa Fu Xing jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Wajah Fu Xing pada saat ini seketika berubah menjadi sangat gelap. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar telah meremehkan kekuatan Raja Tianzang. Dirinya benar-benar merupakan lawan yang sangat baik dan dirinya akan mulai serius. Fu Xing segera mengenakan armor besi baru dan segera menjentikan cahaya pedang dingin di tangannya. Seluruh tubuhnya kembali memancarkan gelombang keganasan dan rasanya sepertinya dirinya benar-benar menjadi semakin kuat. Sementara itu Raja Tianzang mengangkat bahu dengan santai dan segera mulai kembali berbicara. Raja Tianzang segera berkata sebenarnya dirinya benar-benar telah meremehkan Raja Tianzang. Yang terbaik baginya adalah jangan meremehkan musuh karena di dalam pertempuran hal ini akan dapat dengan mudah menyebabkan kekalahan. Perkataan Raja Tianzang yang santai ini tampak seolah-olah Fu Xing tidak memberikan tekanan apapun kepada Raja Tianzang.
Fu Xing pun segera berteriak bahwa Raja Tianzang pada saat ini benar-benar sangat sombong. Sosoknya kembali menggenggam erat pedang dengan kedua tangannya dan mulai segera melesat ke arah Raja Tianzang. Kekuatan mengerikan Fu Xing dengan gila-gilaan dituang ke dalam pedang cahaya dingin di tangannya. Begitu sosoknya melesat dan menghilang di sisi lain, sosok Raja Tianzang juga pada saat ini menghilang. 9 Raja Roh yang tersisa pada saat ini seketika melihat ke sekeliling. Mereka seketika bergumam bahwa dua sosok ini benar-benar telah pergi. Mereka pada saat ini tampak tercengang dengan kemampuan di antara kedua sosok tersebut. Meskipun 10 Raja Roh dari surgawi dulunya sangat berkuasa, namun hanya sedikit yang benar-benar telah mencapai keabadian dewa. Tentu saja Tian Xun adalah salah satu di antara mereka yang telah mencapai keabadian dewa, namun sekarang kekuatan Tian Xun telah lama menurun hingga mencapai keabadian kaisar. Tian Xun juga terus-menerus menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih dengan gila-gilaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali keabadian dewa yang sebelumnya dirinya miliki. Namun usaha ini benar-benar beberapa kali lebih sulit jika dirinya ingin mengembalikan kekuatannya. Tian Xun pada akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya dan pada saat ini hanya bisa menunggu pertempuran di antara keduanya. Namun sesaat kemudian pada saat ini mata dari 9 Raja Roh yang tersisa benar-benar langsung tertuju kepada sosok Xiao Yueli. Tepatnya mata mereka pada saat ini tertuju pada tubuh Xiao Yan yang telah berubah menjadi kaca berwarna biru. Tampaknya mereka pada saat ini tidak akan berdiam diri untuk melepaskan Xiao Yan untuk kabur ke penginapan milik Budeyanti.